Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Ulum, ya, dosen di FISIP Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah saat ini sedang PhD di bidang Cyber Security in Politics and International Studies di University of Warwick, United Kingdom. Beberapa saat lagi insya Allah akan berbagi seputar keamanan cyber, ya, khususnya dari sisi sosial. Akan membahas secara komprehensif karena tidak hanya dari sisi sosial tetapi juga akan dibahas dari sisi teknologi. Pastikan ya Anda aman sebelum merasakan kenyamanan yang ditawarkan oleh ruang cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama podcast kali ini Profesor and Friends. Tema kali ini kita akan berbincang tentang cyber security dengan menghadirkan dua pakar ya, yang dalam kaitannya ini siapa kira-kira Ibu yang kita undang kali ini? Iya, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan pakar daripada cyber security. Yang pertama kali adalah Bapak Mas, saya menyebutnya Mas saja ya, Miftahul Ulum. Yang saat ini Mas Ulum, saya panggilnya Mas Ulum, sedang melakukan penyelesaian studi doktoralnya di Inggris. Kemudian Mas Miftahul Ulum juga merupakan salah satu pengajar di ilmu politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Bapak Hendra, Eskom M.Com, yang merupakan pakar teknologi informasi dari Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini Mbak Lucy ya, bagus nih. Kenapa? Karena kita berusaha mengulik dari sisi sosial dan juga dari sisi teknologi. Jadi supaya masyarakat bisa tercerahkan pada hari ini, sehingga ini semua bermanfaat untuk masyarakat. Silakan, Bu Lucy. Iya, Pak Hendra, kira-kira nih dari sisi teknologi apa yang dimaksud dengan cyber security? Silakan Pak Hendra. Baik, cyber security ini biasanya berkaitan dengan masalah keamanan di dunia maya ya. Biasanya sih umum dari data pribadi kita ya. Biasanya kan kita mengakses dari handphone, kemudian dari tablet ya, kemudian dari laptop, atau bahkan dari komputer itu sendiri ya. Jadi satu orang ini pada saat ini sudah banyak gadget ya. Tadi yang saya sebutkan 4. Itu biasanya minimal 2 lah ya. Handphone atau laptop dan handphone atau laptop dan PC. Ya. Nah ini perlu diantisipasi ya keamanannya ya, baik dari keamanan secara fisik ya maupun keamanan secara kalau terkait dengan masalah orang yang tidak berhak mengambil. Ya. Nah, bila kita berbicara tentang cyber security-nya, otomatis kan dunia maya ya. Nah ini biasanya yang paling umum itu adalah masalah identitas, identitas kita. Ya, yang paling gampang nama, nomor handphone, alamat, ya, kemudian email. Hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah ini condong dari kita biasanya. Khususnya orang Indonesia ya, mungkin nanti dari sosial itu ya, itu senang diposting di dunia maya ya. Ini tentunya sangat berbahaya ya. Paling mudah juga misal tanggal lahir. Memang sih kesannya kita mendapatkan ucapan selamat tanggal lahir itu ya, ucapan selamat ulang tahun ya, itu kayaknya wah gitu ya, tapi ini sebetulnya sangat berbahaya ya. Nanti bisa terjadi serangan-serangan ya, yang di luar dugaan, pencurian data, ya, yang minimal tadi tanggal lahir dan hal-hal yang lain yang tentunya harus kita waspadai dan antisipasi. Iya. Oke. Ya. Kita tercerahkan nih hari ini ya dari sisi teknologi, pemakaian gadget, pemakaian HP nih Mbak Lucy ya. Iya benar. Nah, sekarang
kemudian kita akan ke Mas Ulum nih ya. Iya. Mas Ulum nih, gimana nih untuk para pemirsa nih, bagaimana cara mengamankan datanya kemudian dari sisi sosial, apa sih yang bisa dipublish ke medsos dan apa yang tidak boleh dipublish ke medsos dan seterusnya supaya masyarakat tercerahkan dengan penggunaan secara bijak terhadap dunia maya ini. Silakan Mas Ulum. Oke, kalau dari dari perspektif sosial, mungkin sebelum tadi ya, kalau saya boleh bilang, saya sampaikan kalau dari perspektif sosial, keamanan cyber itu bukan keamanan cyber biasa mungkin yang dipahami oleh teman-teman yang di bidang teknologi komputer, karena kita melihatnya dari perspektif sosial lebih besar, lebih daripada sekedar urusan teknis. Nah, dan juga memang disitulah masuknya ilmu-ilmu sosial. Jadi ketika di awal bahkan di ilmu sosial saja itu dalam pendefinisian keamanan cyber itu pun juga contested, debatable. Ada yang menyebut itu adalah internet security saja, ada juga yang menyebut itu digital security. Nah, tetapi kalau dari ilmu sosial lebih melihatnya itu sebagai cyber security. Nah, ini kenapa? Karena tadi yang pertama yang dilihat itu cyber itu ruang cyberspace itu bukan cuma sekedar jaringan. Tadi mungkin disampaikan oleh Pak Hendra, elemennya yang ada di dalamnya itu setidaknya kalau yang conventional approach itu setidaknya ada paket 3 telur. Paket 3 itu adalah people, process, and technology. Itu yang paling sering di ini ya. Nah, begitupun juga tadi yang disampaikan sama Pak Hendra, misalkan paket 3 telur lagi, yaitu CIA, itu confidentiality, integrity, dan availability. Saya kira itu isu-isunya. Nah, namun dari perspektif ilmu sosial itu melihatnya lebih daripada paket 3 tadi ya, paket keamanan cyber spesial, tetapi ada yang paket 4 yang KS istimewa. Apa itu? Ada penambahan dari selain dari confidentiality yang terkait tadi yang disebutkan mungkin sama Pak Hendra terkait unauthorized access to personal informations-nya seseorang, habis itu integrity itu terkait accuracy dan juga completeness of informations, dan yang ketiga adalah availability, ketersediaan data. Itu ada isu yang lain, yaitu isu yang sekarang sedang marak di antara negara-negara di dunia, itu isu sovereignty, kedaulatan data. Menarik nih Mbak isu ya? Yang lain, yang tadi yang paket yang elemennya KS, yang paket telur 4, paket istimewa, selain people, process, and technology, ini yang menjadi objek-objek yang threaten, yang terancam. Itu ada lagi yang lain. Kalau menurut aspek yang terbaru ini, yang paket istimewa ini, apa itu? Itu penambahan negara, state, sebagai korbannya. Jadi akumulasi dari ketiga ini menjadi negara. Nah, sehingga lagi-lagi saya bilang, karena ini cyber, ini tidak mengenal, tadi mungkin disampaikan masalah attributions problem, masalah atribusi. Sekarang bukan lagi kalau misalkan dari konsep keamanan besar, state to state, negara ke negara. Bukan lagi cuman individu ke individu, tetapi sudah mix semuanya. Mulai dari yang menyerang dan juga yang diserang, itu bisa jadi bukan cuman negara yang menyerang negara, tetapi negara juga menyerang individu, atau bahkan mungkin individu menyerang negara, dan bukan juga lintas negara saja, tetapi bisa jadi di dalam negaranya juga, atau bahkan ya lintas negara. Nah, sehingga kalau dari perspektif kami, misalkan ilmu sosial itu, dan itu yang sedang memang saya teliti terkait kedaulatan data dan juga data personal data dalam riset saya di PhD ini,
itu saya coba menggunakan pendekatan gabungan dari pendekatannya critical security studies. Itu pendekatan studi keamanan yang kritis, dalam artian setiap individu, apapun yang dilakukan individu itu akan merefleksikan negara. Begitupun sebaliknya, apa yang dilakukan negara itu terrefleksi dari individu. Saya kira ini kalau teori ilmu politik itu jelas sekali, Bu Lucia. Nah, yang jadi masalah yang ingin saya sampaikan terkait tadi yang ditanyakan Bu Yuni, bagaimana kita bisa dengan begitu kompleksnya masalah cyber ini? Kalau saya bilang yang paling penting adalah itu dia tadi. Semua kita masyarakat itu harus paham tentang isu cyber ini. Harus paham. Itu sesuatu yang wajib. Kalau seandainya ini agak-agak ada islaminya, jadi kalau seandainya kata Ali itu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena dia tidak ada di zamanmu. Kalau seandainya dulu ketika zamannya Rasulullah itu kita diminta untuk mengajarkan memanah, berenang dan juga berkuda. Dan saya kira sekarang ya kalau kita tarik, kita kontekstualize tadi hadis tersebut ke yang sekarang, saya kira cyber security itu adalah sesuatu yang harus kita ajarin kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kenyamanan dalam cyber, kata kenyamanan itu tidak akan bisa kita dapatkan tanpa kata aman. Jadi kalau Anda mau nyaman dalam bercyber, maka Anda harus memastikan Anda aman. Kalau Anda mau nyaman berhubungan dengan orang-orang, maka pastikan hubungan itu adalah hubungan yang aman. Nah, makanya kalau mau nyaman, harus ada aman. Kalau enggak, jadinya cuman NY aja. Bisa jadi nyonya, bisa jadi nyunyang, ataupun jadi enyak-enyak yang lain. Saya kira mungkin itu. Menarik sekali. Ini ya. Ini biasanya ini, saya tadi terkulik ini dengan kata nyaman nih. Seperti lagunya Rizky Febian ya. Bersamamu merasa nyaman. Ya, bagaimana sekarang gini, masyarakat kita kan para pemirsa berasal dari berbagai strata ya. Tadi dikatakan bagaimana kita punya mendidik buah hati kita dengan nyaman, kemudian kita juga punya relasi yang aman dan nyaman juga gitu ya. Kira-kira apa tips untuk masyarakat nih Mas Ulum dari sisi sosial supaya ini bisa kita maksimalkan daripada peran-peran nyaman tadi dalam bercyber. Silakan Mas Ulum. Ya, jadi tadi yang pertama itu satu itu yang penting. Mungkin sebelumnya tadi sudah ada materi tentang literasi demokrasi ya oleh Prof. Agus. Nah, saya kira ini penting juga. Saya kira ini penting juga literasi tentang keamanan cyber. Itu sangat penting sekali mulai dari sejak dini. Kenapa? Karena bahkan kalau boleh saya bilang dibandingkan literasi politik lebih penting literasi keamanan cyber. Untuk saat ini. Kenapa? Karena anak kecil sudah itu mulai dari usia mereka sudah terpapar. Dan kalau mungkin tahu kejadian yang dulu puluhan tahun lalu, 50 tahun yang lalu ketika sebuah negara besar itu kalah. Ada sebuah negara besar kalah, ya sebut saja mungkin Rusia dan lain-lain. Itu karena bukan pendekatan lewat negara, yang diserang adalah keluarganya dulu. Lalu lewat keluarganya itu dia dapat akses data-data semua segala macam. Mungkin tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Hendra. Nah, sehingga sebenarnya mudahnya adalah tadi sebelum kita nyaman friendly menggunakan itu dengan nyaman dan lain-lainnya, yang paling pertama harus kita tahu bahwa kita harus aman dulu baru nyaman. Itu yang menjadi prioritas utama gitu. Karena apa? Dalam bercyber ini itu trade off antara nyaman ataupun aman. Saya contohkan misalkan kita nih Zoom dan lain-lainnya ya. Mungkin di antara kita ya ada yang nyamannya itu kalau seandainya tidak perlu menggunakan VPN dan lain-lain karena ribet, karena proses untuk mau sampai ke situ ribet. Tapi ada di antara kita yang ngapain, capek, susah, harus inilah, harus itulah, atau kalau perlu harus premium dan lain-lainnya. Nah, ini yang trade off ini. Ada yang kita mau menggunakan misalkan pemerintah
tidak mau susah, ataupun kampus tidak mau susah, akhirnya menggunakan domain web, domain untuk gratis ya, domain yang gratis. Itu kan nyaman dan aman. Sementara tingkat keamanannya kecil sekali. Saya tarik lagi misalkan ke hal yang kecilnya, ke keluarga. Ada di antara kita yang nyaman tadi kalau share keluarga, ada yang misalkan ataupun rumahnya. Wah, ini rumah saya baru, pintunya baru, ini segala. Tetapi coba kita bayangkan, mau nggak hal tersebut kita share di dunia nyata sebenarnya? Mau nggak orang-orang kita ajak untuk masuk ke rumah, ke kamar kita yang paling private? Mau, karena apa? Bayangannya ya memang karena kita nyaman. Oh, ini bisa saya share, terus ada klik like, love dan lain-lainnya. Tetapi ada konsekuensi dari itu, ada konsekuensi keamanan, ataupun update status. Aduh, lagi sendiri nih di rumah. Coba bayangkan buat orang-orang. Kalau ada maling gitu. Bagaimana segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang anggap bahwa walaupun ini dunia maya ya, tetapi banyak mata-mata ya yang melihat, sehingga jangan cuma bilang karena ini maya jadi tidak ada mata-mata gitu. Ya, intinya seperti itu. Iya, menarik sekali nih Pak Ulum. Tapi juga menarik sekali kalau kita melihatnya dari perspektif teknologi ya. Pak Endra gimana nih Pak Endra? Apa nih kiat dan cara kita untuk bisa memilih? Mungkin yang disebutkan oleh Pak Ulum tadi ada VPN dan sebagainya. Atau apa nih pilihan-pilihannya bijak sekiranya bisa meminimalisir penggunaan teknologi, terutama bagi keluarga, anak dan sebagainya. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Hendra sendiri? Baik ya, secara teknis itu ada sekitar 70.000 aktivitas di internet, ya 70.000 aktivitas. Nah biasanya kita tuh hanya menggunakannya sekitar 4 ya, membuka website, ya, kemudian menerima email, mengirim email, ya, dan terakhir biasanya menonton video atau FTP lah ya, transfer file, ya. Nah, yang paling mudah adalah kita jangan menggunakan software-software yang bajakan. Ya. Jangan sekali-sekali. Ya memang image-nya tanda kutip di kita ya pakainya Windows ya. Karena Windows juga ada berbayar. Ya. Tadi ada 70.000 port komunikasi. Kalau kita menggunakan software bajakan, wah itu port itu akan terbuka. Maka kita akan bisa disusupi dari semua sisi yang ada. Ya, jadi jangan menggunakan software yang gratisan. Silakan belilah yang berlisensi ya. Di situ ada paket pelajar ya. Kalau memang mereka aksesnya pelajar, itu ada akses untuk pelajar yang pakai universitas ya. Bahkan ada yang untuk bisnis. Ya. Sehingga semua aman. Nah, kalau memang dari sisi pelajar tidak mampu membeli paket berbayar, ya menggunakan yang software open source ya, seperti Linux ya, nah itu lebih nyaman dan stabil. Itu salah satunya ya. Jadi pilihan-pilihan penggunaan program-program itu jangan yang bajakan ya, yang harus asli supaya aman gitu ya di dalam menggunakan apapun, terutama berinteraksi melalui teknologi ya. Kalau dengan media sosial bagaimana Bapak? Apakah ada pilihan-pilihan atau istilahnya cara-cara untuk mencoba untuk pengamanan nih bagi anak-anak nih, seumpamanya penggunaan Instagram, Facebook, Twitter atau apapun ini mengakses YouTube, ada nggak tips, trik dan dari kita sebagai orang tua supaya bisa menjaga selain dari budaya dan lain-lain? Betul. Saat ini sedang tren Facebook ya, baik orang tua, anak-anak, siapapun itu lari ke sana. Ya. Nah, yang pertama lebih aman sebaiknya kita pada saat menerima pertemanan, ya itu kita yakin betul ya, kita kenal, ya. Kenal dengan yang memberi salam kepada kita, baik alamat dan sebagainya, termasuk batasan usia ya, itu kita bisa setting di Facebook itu sendiri, sehingga orang tua juga nyaman, atau kitanya sendiri itu bahkan kita nyaman, ya. Dari situ, dari identitas, pastikan identitas
orangnya yang kita tuju itu kenal dengan baik. Ya. Nah, berikutnya otomatis penggunaan waktu akses. Ya, jangan sampai tengah malam anak kita juga mengakses ya, dibiarkan sampai 24 jam. Nah, ini akan menimbulkan tanda kutip kecurigaan buat kita orang tua, dan kita sendiri tentunya menggunakan internet selama 24 jam gitu, ada perubahan fisik ya dan sosial ya. Muka kita juga lelah, sehingga pada saat berkumpul juga lebih lelah lah ya, tidak ada semangat bahkan ya, lebih condong ke jejaring sosial Facebook ya. Jadi sekali lagi pastikan kita kenal dengan orang yang kita tuju, kemudian waktu penggunaan itu dibatasi ya, termasuk jenis aktivitasnya juga sebaiknya diatur sedemikian rupa. Demikian Bu Lucy yang bisa sampaikan. Iya, wah menarik nih Mbak Lucy. Saya semakin tertarik nih dengan tadi Mas Ulum. Itu tadi tentang tadi kan kita harus hati-hati ya terhadap kedaulatan data. Nah, padahal kan sekarang nih tren nih ibu-ibu nih suka nge-share lewat Facebook, lewat Instagram, lewat apapun gitu ya, sampai terbaca orang nih. Nah, padahal tadi udah disampaikan oleh Mas Ulum bahwa kita ini borderless. Jadi tidak ada sekat lagi di dalam proses untuk ini. Termasuk tadi mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Ulum tentang kedaulatan data nih Mas. Di mana di zaman sekarang ini orang sudah bicara tentang big data. Bagaimana sisi sosial ini mesti kita berikan ya untuk keamanan bagi kita keluarga, juga bagi pemirsa sekalian. Silakan Mas Ulum. Oke, mungkin saya tarik langsung case yang terbaru kemarin. Kalau tahu tentang bagaimana data Muslim Pro itu, kalau tahu data dari Muslim Pro, aplikasi yang biasa kita gunakan untuk tahu waktu sholat, azan, kiblat dan lain-lain yang digunakan itu puluhan juta ya, bahkan yang menggunakan itu datanya tersebut itu di-share kepada pemerintah Amerika Serikat, dibeli data tersebut. Nah, mungkin kita sebagai yang ini bisa tahu bagaimana jika seandainya data tersebut sudah diakses oleh negara, dengan negara memiliki power yang begitu besar ya. Nah, itu bakal digunakan seperti apa ya. Mungkin Pak Hendra tahu sekali ya, ketika data tadi big data sudah kita pegang semuanya, itu sudah sesukanya kita. Sesuka kita mau gunakan untuk apa. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan, disitulah aspek pentingnya intinya dari kedaulatan data itu ya, kita berdaulat untuk mengkontrol, mengorganize dan segala macamnya. Nah, di Indonesia pun juga kalau mau dilihat rezimnya, ini di tahun 2012 itu server apa dan lain-lain itu diwajibkan, semua platform-platform itu wajib di Indonesia. Ya. Dan lain-lainnya. Tetapi baru beberapa tahun yang lalu 2019 itu sudah diubah. Jadi server boleh di luar, boleh di Indonesia dengan pertimbangan macam-macamnya. Nah, sehingga ini dia tadi ya, mungkin Pak Hendra tahu sekali ya, urusan server ya, ini juga terkait dengan ini ya, availability data, bagaimana data itu mudah untuk ditarik dan lain-lainnya. Tapi saya kira itu mungkin kita bisa bahas yang lain. Nah, tapi terkait isu kedaulatan ini, di situ yang challenge state control terkait bagaimana data jika seandainya data tersebut ada di luar, lantas ada terjadi sebuah masalah pada dan lainnya, meskipun memang secara aturan itu diatur, tetapi komplikasinya sistem network ini ya, itu yang membuat itu menjadi semakin kompleks. Nah, sehingga mungkin kalau secara itu butuh penjelasan yang jauh, karena di tataran global pun juga ini tarik-menarik antara gengnya Cina dan kawan-kawan, ini kalau dari perspektif hubungan internasional, dan Amerika dan kawan-kawan. Jadi kalau Cina dan kawan-kawan ini berupaya untuk memastikan ada peran negara di situ sentral, sementara Amerika dan kawan-kawan ini harus bebas, udah dibiarin aja masyarakat terserah seperti apa dan yang lainnya. Nah, ada juga pendekatan-pendekatan lainnya, tetapi tidak terlalu sebesar kedua pendekatan ini. Namun lagi-lagi ini saya sampaikan, kenapa isu sovereignty sangat penting, karena apa? Karena data-data tersebut tidak lagi dipegang, tidak hanya urusannya si
platform ataupun perusahaan yang menggunakannya, ya. Tidak hanya di mereka saja. Bayangkan kalau sekarang dikembangkan oleh AI-nya Google, AI-nya Facebook. Kalau tahu mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang urusan Cambridge Analytica terkait Brexit dan juga ini bagaimana masyarakat itu di-shift pilihan-pilihannya sehingga mengarahkan kemana. Itu baru satu platform. Itu Facebook. Yang mempunyai, kalau saya bilang, walaupun mereka punya resource yang besar, tetapi kecil jika dibandingkan dengan negara. Bayangkan jika bagaimana data-data tersebut bukan satu perusahaan yang mengorganize, tetapi negara, ya, yang punya resource-nya itu luar biasa. Ataupun sekarang data-data kita, data di Gojek ataupun Grab, mungkin saya yakin lebih pintar, sudah lebih pintar Gojek dibanding Bu Lucy dalam mengetahui behaviornya. Betul itu. Suami. Betul. Lokasi Pak ya, lokasinya dan lain-lain. Bu Lucy bisa nanya, nelpon, Pak, di mana Pak? Lagi di kantor. Ternyata lagi main game di mana, misalkan. Betul itu, lebih pintar Gojek jadinya ya. Lebih pintar karena apa? Tahu lokasinya di mana. Nah, ini logika yang mau saya sampaikan bahwa itu cuma satu perusahaan. Sementara negara ya punya lebih besar lagi kuasanya, powersnya dibandingin si satu perusahaan. Coba bayangkan jika seandainya itu terjadi. Nah, itu yang di isu sovereignty ini yang misalkan yang jangan sampai dengan kekuatan yang sebegitunya ya. Ya kalau misalkan saya sih mungkin tidak penting-penting amat untuk bisa di hack ataupun di apa oleh si negara lain, tetapi mungkin Bu Yuni atau mungkin yang ini ya itu yang penting ya, sehingga kalau saya pribadi memang ada teknologi untuk bisa tadi disampaikan sangat penting itu literasi bagaimana, tetapi kalau saya pribadi ya kurang-kurangin aja lah bermedia sosial. Betul itu ya. Nah, ini Mas Ulum sosial yang saya sedikit lagi nih. Nah, sekarang kan kita kebijakan kampus merdeka ya, kampus merdeka, semuanya belajarnya lewat online dan lain-lain. Kan kita tidak bisa hindari nih Mas Ulum ya, beberapa platform itu sudah dilegalkan ya sama Mas Menteri ya saat ini ya. Nah, ini bagaimana nih Mas Ulum ya di dalam menyikapi ini? Karena kan ini kan kita juga perlu tercerahkan nih. Sama-sama tercerahkan untuk sistem daripada pendidikan kita nih, karena jangan sampai nanti nih ya kita sudah menemukan apa gitu tiba-tiba ternyata diadukan orang lain lagi gitu. Gimana nih Mas Ulum nih? Terima kasih nih tentang kampus merdeka dan seterusnya itu. Silakan Mas Ulum. Ya kalau saya pribadi lagi-lagi melihat teknologi itu sebagai alat. Ya, bukan yang mengontrol kita. Sehingga ketika kita lihat itu sebagai alat, maka ya bergunakan dia sebagai alat. Di mana semua kontrol dan lain-lain apa yang akan kita bagi, ya kita yang paham. Sehingga kayak semacam tadi misalkan yang disampaikan oleh Pak Hendra ya. Gunakan memang jangan yang bajakan ya. Gunakan memang yang berlisensi. Kenapa? Karena memang keamanannya lebih tinggi. Ya, nah sehingga terkait tadi isu-isu misalkan sharing apa dan lain-lain, kalaupun seandainya kita harus sharing data tersebut ataupun dan lain-lainnya, pastikan itu ada di platform yang jauh lebih aman, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, seberapa standar keamanan itu? Nah ini mungkin nanti Pak Hendra bisa jelaskan terkait standar-standar itu. Tetapi lagi-lagi yang saya sampaikan adalah lihat teknologi itu sebagai alat. Bukan untuk yang jadi kita yang menentukan data apa yang perlu kita share. Nggak ada masalah menggunakan Gmail, tidak ada masalah menggunakan Zoom gratis, tidak ada masalah. Tetapi ya pastikan data yang memang ketika kita ada dalam situ kita tahu batasnya. Ini kita tidak tahu bagaimana seberapa aman ini. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, ada yang perlu kita yang atur. Saya akan share apa aja. Gmail ini akan digunakan untuk apa? Buat yang gratis. Tetapi kalau mungkin Gmail yang premium apa dan yang lainnya ini kita gunakan untuk apa? Ataupun menggunakan yang lain-lainnya itu untuk apa? Intinya adalah ada di kita yang pengguna yang mengkontrolnya. Saya kira begitu mungkin Bu.
Oke, Ya. menarik Bu. Dari sisi sosial sudah banyak sekali dikupas. Saya pengen tahu nih dari sisi teknologinya. Pak Indra, gimana standar keamanan teknologi informasi nih bagi kita yang awam, terutama saya ya, ibu rumah tangga yang mencoba untuk mengamankan informasi anak-anak. Ini standar minimalnya apa? Selain harus programnya, lisensi, harus apa lagi? Ya, terima kasih. Betul, biasanya kita lihat dulu ya. Kalau anak-anak biasanya kan dia mengakses seringnya tuh games ya. Biasanya anak game. Nah ini pastikan juga gamenya itu konten-kontennya yang positif ya, atau disesuaikan dengan tema pembelajaran dia. Ya. Nah kalau pada saat secara teknis dia membuka browser, itu sebelah kiri atas itu ada gambar gembok biasanya. Nah, itu biasanya posisi aman. Ya, biasanya pada saat membuka game salah satunya ya, itu bisa mengisi data pribadi. Ya, nah pada saat melihat sisi kiri atas itu ada gambar gembok, ya minimal kita sudah percaya bila website itu aman. Ya, kalau secara teknis namanya SSL, Socket Secure Layer. Ya, nah kedua cara mengakses berikutnya ya, cara mengakses komputer kita ini ya, melalui handphone atau jaringan misalnya rumahan ya seperti IndiHome. Ya, nah ini juga harus dipastikan kalau paket yang kita kirimkan atau identitas kita itu biasanya ada semacam perjanjian, ya, tidak di-broadcast keluar, ya, atau minimal tidak menerima iklan, ya, iklan-iklan yang masuk baik melalui handphone. Ya, karena kan kita biasa menulis data ya, data nomor handphone, alamat email. Nah, itu biasanya pihak provider mengirimkan iklan. Nah, ini lama-lama mengganggu juga sehingga kitanya tidak nyaman gitu. Iya. Kalau dibanjiri hal-hal yang konten-konten negatif, nah, seperti itu. Nah, itu dari individu. Nah, belum dari infrastrukturnya. Ya, infrastruktur nanti kan jaringan itu akan sibuk terus ya. Sehingga terlihat di komputer kita sepertinya sibuk, padahal kita hanya atau main game atau main apa ya, membuka aplikasi yang sederhana. Tapi kalau selalu sibuk ya, biasanya LED lampu ya, lampu harddisk itu lebih berkedipnya cepat. Nah ini kita harus waspada ya, baik di komputer, laptop, biasanya ada LED. Tapi biasanya kalau sudah tersusupi sesuatu di sana, nah, berarti standar keamanan kita sudah mulai masuk, dan lama-lama bila harddisknya menyala terus, itu lampu LED semakin sibuk, maka laptop, PC maupun handphone kita akan crash. Biasanya tampilan awal blue off screen. Iya. Baik, terima kasih Pak Indra. Iya. Gimana? Ini Mbak Lucy jadi ingat nih ya. Saya kan suka, misalnya saya suka bermedsos. Nah, sama Bu. Suka cari nih. Misalnya kita sedang cari rumah gitu ya. Betul. Kita sering lihat-lihat rumah gitu ya. Ternyata itu nanti langsung banyak sekali nih, konten-konten promosi rumah nih ya. Ternyata ini semua itu ternyata tadi ya, yang dikatakan Mas Ulum tadi ya, bahwa ternyata Google, ternyata Facebook dan lain-lain itu lebih canggih nih dari kita ya. Mereka itu tahu bagaimana kebiasaan kita ya, Mas Ulum ya. Aktivitas kita, betul aktivitas. Iya, wah, jadi hati-hati nih Bu Lucy ya. Apalagi nih bijak dalam bermedsos ya. Betul. Iya. Untuk closing statement kira-kira dari Pak Ulum. Silakan Pak Ulum. Closing statement, ya. Jadi kalau saya, dari saya pribadi, lagi-lagi tadi karena cyber itu borderless dan lain-lain, sehingga jangan ya, kita pribadi jangan bergantung sama yang lain, ya. Jangan bergantung. Kalau misalkan negara itu di satu sisi kita tidak mau freedom of expression-nya kita itu dikungkung, tetapi di sisi lain kalau seandainya kita pribadi tidak mampu untuk mengamankan diri, maka negara pasti akan hadir untuk mengamankan. Itu secara teorinya. Sehingga kalau Anda memang mau betul-betul nyaman dalam di dunia cyber, pastikan itu aman, ya. Pastikan aman dulu, baru nyaman, ya. Karena lagi-lagi tadi saya bilang, tidak ada kata nyaman itu kalau tidak ada kata aman, ya.
Nyaman itu tidak akan ada tanpa ada aman. Terus yang kedua juga, saya kira ini penting buat kita di Muhammadiyah itu untuk mulai berpikir. Kalau kemarin kita sudah punya fikih namanya fikih informasi, ini penting kalau seandainya kita lebih spesifikkan kepada fikih keamanan cyber. Ya karena apa? Ini urgent. Kita di Muhammadiyah ini selalu berpikir maju, ya. Kita punya fikih kebencanaan jauh sebelum yang lainnya punya. Kita punya lembaga-lembaga jauh sebelum yang lainnya punya. Selalu kita bervisi maju ke depan, sehingga itu salah satu alasan kenapa saya menuntut ilmu sekarang. Ya semoga bisa berkontribusi buat dari sisi yang masih belum banyak, khususnya dari ilmu sosial. Saya kira sudah banyak pakar-pakar kita dari sisi teknis, tetapi dari sisi sosial ini yang penting. Nah, semoga nanti juga di ilmu politik ya, ini sedikit banyak kita sudah bahas juga terkait ketika ngebahas tentang global security, keamanan global dan lain-lainnya. Nah, jadi ya buat para audiens di luar sana, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Saya kira ini sangat bermanfaat sekali ya. Plus juga ya yang tertarik ya mungkin bisa menghubungi Bu Lucy untuk mendaftar di ilmu politik. Ada di www.pmp.umj.ac.id Pak Ulum. Ada di situ bisa mendaftarkan. Iya, bagaimana Pak Indra closing statement-nya? Baik, pastikan aman, nyaman, dan maksimal penggunaan resource yang kita punya, sehingga hidup kita lebih terjamin dan freedom dalam berinteraksi sosial. Terima kasih. Ya, iya Pak Lucy, ini Bu Yuni juga pengen nih, memberikan pesan juga kepada para pemirsa nih ya. Iya. Karena saat ini kita juga memang harus bijaksana ya. Saya tadi selalu mengatakan ingat daripada pesan Pak Ulum, di mana kedaulatan data dan juga semua alat-alat ini hanyalah alat. Jadi artinya bahwa bijak di dalam melakukan medsos dan bijak di dalam melakukan apapun tentang aktivitas kita menjadi sangat penting buat ibu-ibu di rumah, buat para pemirsa. Dan jangan lupa Bapak Ibu like dan share dan juga subscribe LPPM UMJ Professor and Friends. Iya. Silakan Bu Lucy. Iya, Ibu, acara ini, bincang-bincang ini kelihatannya kita akan menindaklanjuti nih dengan acara yang lebih jauh lagi tentang literasi cyber security bagi kaum milenial terutama ya, untuk anak SMA juga, untuk anak-anak yang sekolah ini yang belum paham tentang data dirinya untuk bisa di-share ke publik gitu. Dan terima kasih banyak atas waktunya Pak Ulum. Di sana masih pagi kita paksa-paksa untuk bangun untuk mengikuti podcast di sini. Terima kasih banyak atas waktunya juga Pak Hendra. Ya, terima kasih telah memberikan informasi dan sharing informasi kepada publik tentang pentingnya cyber security. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.